Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Suryati dari kelas SD 18A3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan salah satu hadis tentang berbuat kebaikan kepada orang lain. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab syahihnya hadis dari sahabat Uqbah bin Amr bin Salabah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ahri fa'ilihi," yang artinya, barang siapa menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah, dalam hadis di atas, bahwa keutamaan dakwah di jalan Allah dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Orang yang menunjukkan kebaikan maka akan mendapatkan pahala karena mereka menunjukkan kebaikan serta pahala orang yang mengikutinya. Amalan yang bisa dirasakan oleh orang lain lebih besar manfaatnya dibandingkan amal yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Hadis di atas mencakup orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan perbuatannya, meskipun tidak dengan lisannya. Seperti orang yang menyebarkan buku-buku yang bermanfaat, itu semua mereka itu berhak mulia dan berpegang teguh dengan syariat Islam, agar manusia juga bisa meneladaninya. Mengajarkan ilmu dan besarnya pahala seorang pengajar yang mengharapkan pahala di akhirat. Dianjurkan seorang untuk meminta kepada Allah agar menjadi teladan dalam kebaikan. Sudah sepatutnya bagi seorang muslim, terutama kita, para penuntut ilmu, untuk giat dan bersemangat dalam menunjukkan kebaikan dan menyeru manusia kepada perkara yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Hendaknya seorang muslim tidak meremehkan apa yang ada pada dirinya atau merasa pesimis untuk bisa mewujudkan kebaikan dan keistiqomahannya. Hendaknya ia memberi bimbingan kepada mereka sesuai kadar ilmu yang dimiliki. Sedangkan hidayah taufik itu ada, sehingga dengan itu bisa meraih pahala besar. Tugas ini semakin menjadi ditekankan pada diri seorang guru, imam masjid, dan yang lainnya mengemban amanah untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat secara umum, terutama pemuda dan remaja. Perlu diingatkan bahwa ketika menekankan pentingnya amalan yang manfaatnya dirasakan orang lain, tidak berarti menyepelekan amalan yang sifatnya individualis, yang manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Pemahaman seperti ini akan berakibat pada ketimpangan pemahaman dan amalan bagi sebagian penuntut ilmu. Adapun orang yang mengajarkan ilmu kebaikan berupa ilmu, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang ia ajarkan. Orang yang mengajarkan ilmu berarti telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar demi baiknya tatanan masyarakat lewat saling menasehati, termasuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, agar
membimbing dan mewujudkan kehidupan bahagia pada tiap individu masyarakat, dan adanya adab dan hukum Islam yang tersebar. Contoh lainnya, ketika kita menjadi seorang guru, memberikan materi pembelajaran kepada siswa mengenai makanan yang bergizi, ketika siswa tersebut melaksanakannya dengan cara menerapkan ilmu yang telah disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya, kita mengajarkan pembelajaran tentang kewarganegaraan mengenai Pancasila. Siswa mampu menerapkan materi Pancasila, contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Siswa mampu sholat, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu menempatkan salah satu pemaparan dari hadis tersebut, karena memberikan kepada orang lain ilmu atau kebaikan. Keutamaan orang yang berilmu menyampaikan kebaikan, mengajarkan kepada manusia sebagai rahmat dari Allah dan ampunan dari para malaikat, semua makhluk. Dan termasuk keutamaan dari Allah bahwa orang-orang itu pahalanya tidak akan pernah putus terus-menerus, berlangsung setelah wafatnya selama masih ada orang yang mengamalkan kebaikan. Ilmu yang bermanfaat dan yang dimaksud dengan amal sahih, maka setiap orang yang mengajarkan ilmu atau menyuruhkan orang lain kepada jalan yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu, maka dia disebut sebagai penyeru kepada petunjuk. Dan setiap orang yang menyeru kepada amal sahih yang diberikan dengan hak Allah atas hak makhluk secara umum dan khusus, maka dia juga disebut sebagai penyeru kepada petunjuk. Setiap orang yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu serta amalnya lalu diikuti oleh orang lain, maka dia adalah penyeru kepada petunjuk. Setiap orang yang menolong orang lain dalam kebaikan dan takwa, maka dia termasuk petunjuk juga. Jadi ini pesan untuk kita semua pendengar, termasuk saya pribadi, agar jangan pernah bosan untuk membagi kebaikan kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Siapapun kalian, mari kita sebarkan ilmu yang bermanfaat. Karena jika ada satu orang yang melihat kebaikan kita, kemudian orang tersebut melakukan kebaikan tersebut, kemudian dilihat oleh orang lain, seterusnya seperti itu, maka pahalanya akan sampai ke kita yang pertama memberi kebaikan tersebut. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.